Jadi nanti saat kiamat terjadi, semua gonjang-ganjing kesulitan, matahari begitu dekat, suasana sudah tidak karuan, orang sudah tidak peduli dengan keadaan, yang penting cepat dihisab, sudah nggak peduli dengan keadaan, minta syafaat sana sini. Tapi ada 7 golongan, asik aja lihat-lihat kanan kiri, Masya Allah. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat yang lain kesulitan dalam keadaan demikian. Siapa di antara mereka? Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Dalam riwayat lain, syabun, para pemuda, qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yang hatinya begitu lekat dengan masjid. Pemuda masjid, rindu dengan masjid, rindu dengan malam untuk tahajud di masjid, rindu dengan keadaan menunaikan salat di masjid, rindu bergabung dengan majelis ilmu di masjid. Masa mudanya dihabiskan untuk menghidupkan masjid-masjid salat subuh berjamaah. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mereka anak muda yang sedang dicari-cari, dicinta, tapi cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah anak-anak muda yang diselamatkan Allah hati mereka. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di atas motor, badannya boleh di atas kantor, badannya boleh di atas toko, badannya boleh di atas mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Maka kalau sudah dia mendengar suara azan bergema, bergetar hatinya. Idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Hayya 'alas shalah. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita buang ego dan kesombongan kita. Coba kita sama-sama ingat-ingat kembali hari-hari yang pernah kita lalui dalam hidup, hari-hari yang pernah kita isi dengan perbuatan dosa-dosa besar dalam hidup kita. Karena sungguh tak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semua kita adalah para pendosa. Semua kita adalah kotor. Semua kita adalah hina di hadapan Allah. Semua kita penuh dengan aib. Bahkan aib kita ada di sekujur tubuh kita. Sesungguhnya aib kita ada dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita. Semuanya ada bekas-bekas dosa di masa lalu yang kita kerjakan. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa di antara kita, sehingga dia merasa tidak perlu mengingat-ingat atau memuhasabahi dirinya. Tidak mungkin ada orang di antara kita yang suci sesuci Rasulullah SAW. Bahkan banyak dari kita yang bahkan sampai hari ini mungkin baru saja melakukan dosa besar kepada Allah. Atau mungkin kita tidak melakukan dosa besar, tetapi kita meninggalkan perintah Allah yang wajib, dan itu sama dengan dosa besar. Maka teman-teman sekalian, mari sejenak kita renungkan perjalanan hidup kita. Sudah berapa tahun kita pergi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita renungkan, sudah berapa tahun kita meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah seberapa tahun kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan panggilan-panggilan azan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita hidup hanya dengan pilihan kita sendiri, seolah-olah kita lebih tahu yang baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita menjadikan Allah tidak lagi penting dalam hidup kita? Coba renungkan perjalanan hidup kita. Apa yang telah menjadikan hidup kita berantakan selama ini? Hal apa yang telah menjadikan hati kita keras sehingga malas melaksanakan sholat? Hal apa yang telah menjadikan rezeki kita sulit dan bahkan menumpuk hutang selama ini? Hal apa yang telah merusak akhlak kita sehingga kita menjadi pemarah selama ini? Hal apa yang telah menjadikan hubungan kita dengan kedua orang tua kita menjadi renggang selama ini? Tidak ada hal lain teman-teman selain dosa. Dosa satu-satunya penyebab hati kita menjadi keras. Dosa satu-satunya yang menjadikan rezeki kita sulit. Kalaupun kita mendapatkan harta, tetapi kita tidak mendapatkan bahagia. Kalaupun kita mendapatkan penghasilan yang besar,
tetapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Tidak ada yang bisa menjadikan hidup kita berantakan seperti dosa. Dosa yang telah menjadikan kita hubungan dengan orang tua menjadi renggang. Dosa yang telah merusak hubungan keluarga kita. Dosa yang telah menjauhkan kita dari orang-orang solih. Dosa yang telah